Melayani suami dalam mengurus rumah sudah? Memuliakan keluarga suami sekarang? Hah? Poin yang I, berarti 310. Ya, bersyukur kepada suami atas kebaikannya, ya. Iya betul. Sekarang halaman 310. Halaman 310, melayani suami dan mengurus rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim ngaji hati yang semoga kita semua, kita bersama senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk kembali melanjutkan membaca kitab fikih wanita dengan harapan agar dengan apa yang kita pelajari Allah menjadikan kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allahu wasallam adalah contoh suri tauladan yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka menjadi penting untuk kita belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad agar hidup kita pun menjadi kehidupan yang baik. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pada halaman yang ke-310. Di antara bentuk ketaatan seorang istri kepada suami itu adalah melayani suami dan mengurus rumah. Jadi kalau dibilang wajib, bukan kewajiban. Tapi ini bentuk kelaziman. Memang lazimnya itu seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Itu lazim. Dan kelaziman ini ibu-ibu sekalian di dalam ilmu fikih itu bisa menjadi hukum. Bisa menjadi apa? Hukum. Karena begini, kalau dikatakan di dalam sebagian ceramah, bukan cek, nah itu antum naikin dikit receivernya. Bukan kewajiban istri untuk mencuci. Ya sudah, kalau bukan kewajiban istri, Anda mau bilang kewajibannya suami gitu. Kok tega sekali ya. Artinya kan maksudnya ya kalaupun bukan kewajiban istri, tapi di situ ada bentuk pengabdian kepada suami.
Di situ ada bentuk ibadah kepada Allah dengan mengerjakan tugas yang meringankan suami. Di situ ada bentuk ibadah, ada bentuk pahala. Yang tidak sekedar kita itu berbicara antara wajibkah atau bukan kewajiban. Nah kalau hidup itu cuma ngomong kewajiban atau bukan kewajiban Bu, waduh kering sekali hidup kita ini. Di mana ada bentuk pengabdian, ada bentuk rasa syukur, ada bentuk terima kasih, ada bentuk cinta dan kasih sayang. Nah maka orang itu kalau sudah mencintai dan menyayangi, hatta bukan kewajibannya dilakukan. Bener apa enggak? Nah itu yang mau kita arahkan ke sana. Jadi jangan sampai difahami ini apa? Beban. Waduh ini baterainya enggak habis kan? Kok membebani, kok terkesan istri itu dijadikan seperti pembantu, kok suami seakan-akan maunya seenaknya sendiri. Nah ini untuk perempuan yang dia lupa bahwa tugas itu mengantarkan dia mendapatkan ridhonya Allah. Perempuan yang mengucapkan seperti itu dia lupa bahwasannya yang dia kejar bukan sekedar nikmat-nikmat duniawi tapi keselamatan ukhrawi. Jadi jangan pernah, sesekali sih wajar ya. Jangan pernah kemudian kemakan omongannya apa perempuan-perempuan yang sok mengatakan apa emansipasi lah, kesetaraan gender lah, atau yang sering saya sampaikan sekarang independent woman lah. Itu perempuan-perempuan yang tidak ngerti akhirat. Perempuan yang tidak ngerti akhirat. Maka tujuan kita duduk di sini bersama supaya apa? Arah tujuan kita hidup di dunia ini jelas. Kita mau mencari ridho dari Allah. Bukan berarti independent woman itu salah, bukan. Bukan berarti kemudian kesetaraan gender itu total salah, tidak. Bukan berarti kemudian emansipasi wanita itu secara utuh itu semuanya salah, tidak. Tapi kemudian kita mau mengarahkan dengan arah yang benar sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan yang diatur di dalam syariat agama kita yaitu agama Islam. Jadi salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suami adalah melayani dan mengurus rumah. Itu bentuknya. Maka dalam ilmu usul fikih, itu bisa ibu-ibu tulis, disebutkan di dalam salah satu kaidah ilmu usul fikih itu dikatakan al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Apa artinya? Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi misalkan di tempat kita memang secara adat yang nyuci itu perempuan, yang masak itu perempuan, yang tinggal di rumah untuk kemudian beres-beres rumah itu perempuan. Maka ketika itu dianggap suatu adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dianggap sebagai apa? Hukum. Jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan. Kok perempuan? Kok saya? Kok yang masak bukan kamu? Waduh. Nah ini maka tolonglah para penceramah itu juga yang realistis. Tidak usah sok-sokan kepengen ngerebut hatinya jamaah perempuan, tapi kemudian akhirnya ngerusak tatanan. Ini ada Bu. Jadi setiap ceramah yang disalahin laki-laki terus. Setiap ceramah itu yang dibelain perempuan terus. Bukan salah, tapi ayolah sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah maka saya ini sarankan ibu-ibu, sudahlah tidak usah dengerin ustadz yang macam-macam. Dengerin Dokter Aisyah Dahlan aja cukup sudah. Oh iya, enggak apa-apa. Itu kalau sama para suami pro banget itu, saya suka itu. Ya biar seimbang lah, biar apa? Seimbang. Dokter Aisyah Dahlan itu, waduh keren itu. Insya Allah calon penghuni surga beliau. Keren Masya Allah. Kenapa? Protes? Jangan sama saya, sama beliau protesnya. Melayani suami dan mengurus rumah. Seorang istri yang rajin bekerja, tapi ingat, bekerja di sini bukan bekerja keluar ya, tapi bekerja di sini menyelesaikan perkara urusan rumah tangga. Akan membuat kesehatannya tetap fit dan menjaga kekuatannya. Bener apa enggak? Ya nampaknya bener. Perempuan zaman dulu
kerja, nyuci, ngepel, setrika, masak. Badannya ya apa? Masya Allah, badannya seger, sehat, tidak banyak mengeluh. Tapi ketika mulai masuk ke rumah tangga itu pembantu, mulai masuk mesin cuci, mulai masuk televisi, mulai masuk handphone, mulai masuk. Akhirnya perempuan sudah mulai berkurang. Nah karena pekerjaannya berkurang, suwe lan suwe ngalem. Lah iya. Nah setelah senengani ngalem, akhirnya apa? Manja. Setelah manja, dikai pekerjaan didik, gak kuat. Kerja sama itu ya ndak kuat, lemah. Akhirnya ya seperti yang sekarang terjadi, makannya banyak, tenaga yang keluar sedikit. Akhirnya makanan yang masuk jadi apa? Saya ndak berani ngomong sekarang. Bekerja dapat menghilangkan penyakit. Termasuk apa Bu? Orang kalau sibuk itu pikirannya positif. Ndak sempat mikir yang negatif. Nah sekarang ini karena mohon maaf, ya memang selain memang karena males, ya karena memang mungkin permintaan suami agar istri tidak terlalu capek, akhirnya kebanyakan nganggur, pikirannya apa? Mikir sing macem-macem. Nandi yo, telepon sopo yo, enain delok opo yo, iya benda. Nah maka ya bukan ndak boleh Bu, cuma hati-hati. Panjenengan sudah mulai harus ngerti mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Karena hidup di dunia sebentar. Kalau ndak panjenengan duluan yang meninggal, suami duluan. Nanti lewis ketemu getune, ndak iso balik. Maka jangan kemakan me time. Jadi hidup rumah tangga itu mulai ruwet ketika ada kalimat me time. Bukan ndak boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalimat me time ini seakan-akan menjadikan perempuan itu sebelumnya dikekang. Lah bener apa enggak? Ayo coba. Sekarang gini, me time itu artinya apa sih? Waktu saya pribadi, gak oleh diganggu anak, enggak diganggu suami, enggak diganggu pekerjaan. Jadi seakan-akan sebelumnya itu Anda diganggu terus. Padahal pekerjaan itu bukan mengganggu, itu ibadah buat panjenengan. Coba mau enggak me time terus gak usah sholat ngono. Me time, saya tidak diatur sama Allah, buka jilbab, jalan, kan tidak ada seperti itu. Nah maka kalimat-kalimat itu juga perlu ditempatkan sesuai dengan porsinya agar tidak apa, semrawut. Bekerja dapat menghilangkan penyakit karenanya ia harus menyapu rumah, mencuci dan memasak. Dan zaman dulu pekerjaan ini normal saja. Zaman dulu hampir tidak ada orang makan online. Kemudian pesanannya itu makan di warung itu zaman dulu jarang sekali. Kecuali para suami yang memang sedang bekerja di luar rumah. Maka di pasar ada warung, kan biasa gitu. Sekarang karena sudah mulai marak, itu akhirnya mendukung perempuan untuk semakin males. Saya gemes dulu perempuan-perempuan malas ini. Hampir tak suruh suaminya cari yang lain saja. Ya, bertahan 10 menit tadi. Ia harus mengurus rumahnya karena ia adalah seorang ibu rumah tangga. Ia adalah pengurus sekaligus pemiliknya. Agar ia menjadi teladan yang baik bagi siapa? Anak perempuannya. Nanti anak perempuannya ngelihat, oh ibuku rajin. Ibuku tidak banyak mengeluh, ibuku pintar masak, ibuku itu seneng melayani suami, ibuku itu tidak pernah cemberut di depan suaminya, ibuku senantiasa berbuat sopan santun di hadapan, itu menjadi contoh. Anda sadari atau tidak, kalau contoh yang Anda berikan positif, maka itu jadi pahala. Itu jadi pahala, maka bukan dalam Islam ya, di dalam pembagian tugas itu ada 2 Bu. Kalau mau lihat karakter anak seperti apa, itu lihat ibunya. Kalau ibunya pejuang, insya Allah anaknya pejuang. Kalau ibunya itu pemberani, insya Allah anaknya juga pemberani. Itu karakter. Tapi pendidikan selain karakter itu dari bapaknya. Ngajari agama, ngajari sholat, ngajari kerja. Itu dari siapa?
bapaknya. Seperti yang saya pernah sampaikan, mungkin ibu-ibu masih ingat tentang bagaimana karakter Imam Syafi'i yang diambil dari ibunya. Itu luar biasa ketika Imam Syafi'i pengen sekolah di sekolahan anak orang kaya. Jadi sekolahan khusus milik anak-anaknya orang kaya. Imam Syafi'i nangis karena dia tahu ibunya tidak mampu. Sama ibunya dibilang apa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Mentalnya dibentuk. Ternyata diajak ke pasar beli kursi. Maka kursi itu sama ibunya diletakkan di luar kelas. Yang di luar kelas itu masih bisa mendengar suara gurunya. Kata ibunya apa? Anak secerdas kamu dari sini yo pinter. Tidak perlu masuk ke dalam kelas. Sampai akhirnya terbentuk. Sampai dalam waktu yang tidak lama itu Imam Syafi'i bisa jadi guru di sekolahan itu. Ini kalau ibunya ngaleman, kalau ibunya manja, itu anak ketika minta sekolah di sekolahannya anak-anak orang kaya, ya dijak nangis bareng mbak ibu. Memang kita orang miskin. Ya ruwet, rusak mentalnya anak ya. Nah maka agar ia menjadi teladan yang baik bagi siapa? Anak perempuannya, supaya mereka memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang kuat. Jadi ibu-ibu itu di rumah jangan lemes. Jangan males, senantiasa semangat, ceria, pekerjaannya beres, orangnya tidak gampang mengeluh, supaya apa? Dilihat oleh anak-anaknya. Al-Muttalib bin Abdullah bin Al-Hantab berkata, seorang janda Arab masuk ke rumah sang pemimpin kaum muslimin. Jadi ada seorang janda masuk ke rumahnya siapa? Nabi Muhammad di waktu Isya sebagai pengantin. Dan ia bangun di penghujung malam untuk memasak. Siapa dia? Ummu Salamah. Lihat. Jadi dia itu dinikahi oleh Nabi dalam keadaan tidak lagi gadis. Tapi maaf ya ibu-ibu, jangan sampai ikut-ikutan lagu-lagu yang merendahkan janda. Jadi orang itu bu, ngelihat janda ada 3. Hati-hati, panjenengan jangan sampai membuka peluang untuk orang merendahkan Anda. Ini misalkan ada di antara kita yang janda, kok jangan kita ya, saya kan laki-laki. Ada di antara ibu-ibu atau yang mendengarkan lewat Star Nur Media ini, yang kemudian janda. Jangan buka peluang untuk direndahkan. Karena orang itu melihat janda posisinya 3. Nomor 1, melihat janda dengan memuliakan dan menghormati. Itu kalau orangnya genah. Dan jandanya juga tidak membuka peluang untuk direndahkan. Maka Anda akan dilihat dengan apa? Penuh hormat. Jangan cerawak, ngerti cerawak? Apa bahasa Indonesianya cerawak itu ya? Celometan, urakan. Jangan urakan. Janda, biasa dagangan janda. Nanti Anda kalau direndahkan, jangan salahkan orang yang merendahkan. Nomor 1, pandangan memuliakan dan menghormati. Karena tidak ada aib menjadi janda. Nomor 2, dijadikan bahan candaan dan olokan. Seperti sekarang, lagu. Kuda mana? Mabuk janda. Terus kuda mana? Ngerti gak kuda? Masa enggak tahu sih Anda? Kuda mana yang Anda senangi? Kuda dalam kandang atau apa itulah lagunya pokoknya. Janda mana yang Anda senangi? Janda putih berambut panjang. Pokok dibikin lagu, dibikin guyonan, dibikin candaan. Itu pandangan kedua. Kenapa? Karena memang orangnya dari awal orang yang tidak menghormati, tidak punya hormat dalam dirinya. Yang kedua, boleh jadi memang jandanya urakan. Nomor 3, orang itu memandang janda sebagai apa? Sebagai objek orientasi seksual. Dijadikan guyon, malam-malam di WA, minta foto segala macam gini gitu. Maka jangan ibu-ibu. Maka Anda harus jaga kemuliaan, jaga kehormatan. Ojo uraan. Jangan sampai uraan. Apalagi sekarang mohon maaf ya. Sempat dijadikan bahan kampanye. Dijadikan apa? Konten untuk kampanye. Nanti janda ini diurusi ini. Janda ini macam-macam lah. Maka ayo bismillah. Kita jaga kehormatan. Maka seperti Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad dalam keadaan janda. Tapi Ummu Salamah ini bu, tidak pernah mengeluh di depan Nabi. Tidak pernah mengeluh. Artinya apa? Dia tahu memang ini tugas saya.
Ini kehormatan untuk saya. Masak itu Bu, anak makan dari masakan ibunya itu kehormatan buat panjenengan. Suami berangkat kerja bawa bekal dari rumah itu ketoro lek bojone sregep. Iya, bukan pelit. Oh, astagfirullahaladzim. Lah ini kita ndak ngomong pelit, ndak ngomong eman, ndak ngomong ndak. Tapi itu menunjukkan istrinya perhatian. Jadi kalau perlu suami itu gawakno bekal dan tempatnya yang rapi, yang bagus, ditoto, sing genah. Itu nanti teman-temannya lihat, ini istrinya. Nah kan bisa jadi nanti suami bawa banyak itu. Tujuannya apa? Temennya ikut pesen, bukan ikut makan, ikut pesen. Ikut pesen. Lek kayak ngono iku piro. Nah artinya banyak kebaikannya lah Bu. Pokok perempuan itu kalau ndak males banyak kebaikannya. Sampai ada perempuan itu tangannya berkah. Nyekel opo ae dadi. Gawe jajan dadi duit, masak dadi duit. Bahkan bentel, siapa orangnya? Bentel, merajuk. Dadi kopiah, jadi apa? Sweater, jadi tas, tempat handphone. Coba. Sing penting satu, jangan males. Orang itu kalau sudah males, selesai urusan. Orang itu kalau sudah malas, tidak ada kebaikannya orang malas itu. Maka doa zikir pagi dan petang salah satunya menghindari sifat apa? Malas. Wa a'udzubika minal kasal. Berlindung kepada Allah dari kemalasan. Malas itu enaknya mek sedilu, nyeselnya lama. Eman, jangan malas. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa sesungguhnya Fatimah, ini langsung saja ya saya ceritakan aja. Biar tidak kita baca terlalu panjang. Begini, Siti Fatimah putrinya Nabi yang paling dicintai dan paling kecil. Yo tidak tahu ya kenapa anak paling kecil itu mesti jadi apa? Jadi hiburan gitu loh. Karena kakak-kakaknya mungkin wis gak iso dijak guyon, wis gak lucu, wis gak gemesin ya. Sehingga anak paling kecil itu biasanya gandolane hati. Nah maka Siti Fatimah itu dinikahkan oleh Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan Nabi Muhammad tahu Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya. Tapi yang Nabi tahu, Ali orang baik. Sudah, setelah menikah, ya namanya rumah tangga kan. Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya dan kesehariannya itu mendampingi Nabi Muhammad. Maka urusan rumah tangga Bu, sampai mohon maaf. Yang bukan kelaziman dilakukan oleh perempuan, itu sama Fatimah dilakukan tidak pakai mengeluh. Maka Anda mengeluh itu niru sopo. Niru drakor Anda ini. Anda ini kemakan drakor yang romantis-romantis, yang seru-seruan, rumah harus keren, menarik. Aduh, Anda ini niru drakor karena mereka hidupnya dunia. Panjenengan hidupnya akhirat. Maka omah acak-acakan dikit tapi ya apa ya, karena memang anaknya banyak, karena memang tempatnya tidak ke tempatnya kecil, tidak, sudah apa-apa wis. Nanti insya Allah kita diganti sama Allah di akhirat. Sudah, maka Siti Fatimah ini Bu, anaknya Nabi loh. Anda anaknya siapa? Ya betul ya, anaknya siapa? Anaknya bapak, cocok, Masya Allah. Tidak mengeluh. Bahkan yang dilakukan Fatimah sesuatu yang tidak lazim dilakukan perempuan. Apa itu? Ngerawat kuda, membersihkan kandangnya, ngambilkan makanannya. Sampai tahu Asma putrinya Abu Bakar itu ngangkat kayu bakar, ngangkat kurma di atas kepalanya sampai Nabi Muhammad kesian. Nabi Muhammad bilang apa? Kalau saja saya tidak tahu bahwa Az-Zubair bin Awam itu orangnya pencemburu, maka tak naikkan Asma itu ke atas untaku. Bukan berarti goncengan. Nabi Muhammad rela turun supaya untanya dipakai siapa? Asma, putrinya siapa? Abu Bakar. Mereka lakukan semua itu. Lah sekarang ini karena contohnya TV, karena contohnya artis-artis yang di rumahnya pembantunya banyak, kitchen setnya itu, ngerti kitchen set? Yang di ruang dapurnya itu alat masaknya lengkap, gantung panci mulai paling gede sampai sing
Ya akhirnya kita salah nonton, kita salah teladan, kita salah meniru, mencontoh. Sudah, maka suatu hari Siti Fatimah ini mulai keselip kenemenan bu. Capeknya terlalu parah. Mendatangi Nabi Muhammad di rumah Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, ayahmu belum pulang. Sampai berkali-kali datang, ternyata Nabi Muhammad juga belum pulang. Dicari Fatimah. Maka Ibunda Aisyah ngomong, wes begini aja Fatimah. Nanti kalau ayahmu pulang, aku beritahukan bahwa engkau ada perlu. Maka betul. Dan Anda tahu Rasulullah pulangnya kapan? Menjelang tengah malam. Maka di waktu tersebut Rasulullah mendatangi rumah Siti Fatimah. Ketika datang, ternyata Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma sudah tidur. Maka Rasulullah bilang, tetap di tempatmu, tidak usah bangkit. Maka Siti Fatimah itu menunjukkan tangannya ke Nabi Muhammad. Wahai ayahku, lihat tangan saya. Kapalan, wis kasar betul. Tangannya apa? Kasar. Karena apa? Menghaluskan gandum. Pakai batu loh bu. Ya apa tangannya gak ngapal. Pakai batu. Kemudian memasak, bikin adonan roti, memipihkan roti, bakar roti, sampai ngerjain kudanya Ali bin Abi Thalib, itu tugasku semua. Kenapa begitu? Karena Fatimah tahu Ali bin Abi Thalib mulai pagi sampai malam dampingi siapa? Nabi Muhammad. Apa kata Fatimah? Ya Rasul, berikan untukku satu orang pembantu. Karena Siti Fatimah baru dengar kemarin Nabi Muhammad mendapatkan hadiah seorang pembantu perempuan, budak maaf ya, budak perempuan. Ternyata budaknya sudah dikasih orang. Maka kata Rasulullah apa? Tak kasih untuk kamu yang lebih baik dibanding pembantu. Ini Nabi loh bu, ngajari anaknya bukan manja, bukan ngalem. Sekarang anaknya wali kota aja, gaya nih minta ampun. Saya beberapa kali ketemu, ya anaknya wali kota lah, anaknya bupati lah, anaknya ini. Aduh. RW? Kalau anaknya RW belum lah kayaknya ya, masih biasa lah, RT RW itu masih normal ya. Masih belajar. Masih karena kan hidupnya kumpul ya. Kalau sudah anaknya wali kota itu kadang-kadang serodok ya opo gitu loh. Serodok. Nah sudah. Maka Nabi Muhammad tidak mencontohkan kemewahan. Nabi Muhammad ngajari hidup sederhana. Karena kalau dari kecil mentalnya sudah sederhana, gede bu, sogeh gak sombong, melarat gak repot. Karena terbentuk jiwanya. Sudah, kata Rasul, aku kasih. Tapi yang lebih baik dibanding seorang pembantu. Apa yang Rasul kasih? Zikir sebelum tidur. Ini ada contoh bu, lihat. Istrinya Nabi capek masak, bersih-bersih, nyuci. Istrinya Az-Zubair bin Awam, laki-laki yang masuk surga. Laki-laki yang dijamin masuk surga. Asma ngangkat kayu bakar. Kemudian yang lain lagi. Sekarang Siti Fatimah sampai ngurus kudanya Ali bin Abi Thalib, suaminya, karena dia tahu di sini ada ridhonya Allah, di sini ada pahala, di sini ada surga. Maka Rasul bilang, begini Fatimah, tak kasih. Apa itu? Kalau kamu merasa capek dengan pekerjaanmu, ini juga untuk ibu-ibu yang merasa apa? Pekerjaan rumah tangganya itu berat. Ini loh kuncinya. Sebelum tidur, zikir. Rasul bilang, itu lebih baik dibandingkan seorang pembantu. Zikirnya apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Jadi kalau digabung pas 100. Ini enteng bu. Panjenengan pakai alat dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Pas 33 di reset, ganti Alhamdulillah. Sampai berbaring di cek. Ini ya nampaknya untuk perlu ganti reset. Lah ini baterainya masih bagus ini ya, masih biru ini, masih hijau. Sudah? Maka apa? Nah itu baru datang itu artis Korea itu. Pecat ya itu. Saya lupa namanya, siapa itu. Siapa? Ariel.
Ayo mungkin nasib. Tas antum ganggu itu. Ayo Aril, masuk Aril. Jangan sok kayak artis Korea antum. Sudah? Maka pakai zikir Bu, pakai alat itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nanti kalau badan tidak terasa capek, meripat durung sepiro ngantuk, ditambahi zikir yang lain, silahkan baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tapi yang utama yang tadi itu untuk ibu rumah tangga, karena itu sanadnya langsung dari Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah. Nabi Muhammad memberikan pelajaran ini kepada perempuan yang paling beliau cintai, yaitu putrinya yang bernama Fatimah. Artinya di sini Bu, ngerti enggak? Mereka melakukan tugas itu. Jadi jangan kemakan hoax. Itu bukan tugasnya perempuan. Bukan kewajibannya ibu-ibu. Ustadz, ojo ngerusak tatanan. Jangan ngerusak tatanan. Sudah, maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka berdua untuk berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 34. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, yang paling bawah itu Bu, itu kasih garis bawah semua. Paragraf terakhir halaman 311. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? At-Tabari berkata, yaitu Imam At-Tabari berkata, dari hadis ini Ali bercerita tentang pengaduan Fatimah tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk bekerja mengurusi rumahnya, seperti membuat roti, menumbuk biji-bijian yaitu gandum dan lainnya, maka tidak harus bagi suami untuk memberinya pembantu. Jadi kalau istrinya mampu dan itu sudah merupakan pekerjaan sehari-hari yang dia biasa lakukan, maka suami tidak perlu memberi apa? Pembantu. Karena maaf Bu ya, pembantu itu asisten rumah tangga yang ikut bantu di rumah kita, itu bisa jadi sumber masalah. Apa yang ada di rumah Anda bisa jadi keluar diceritakan ke orang lain. Dan ceritanya banyak. Diceritakan, anu Mbak lek di omah turut tok. Lek aku pas kerja iku Mbak, lek telepon koncone Mbak sampai setengah jam gak mandek. Nah maka itu repot Bu. Karena apa? Anda memasukkan ke rumah Anda orang yang bukan termasuk dari Anda. Maka ndak aman. Termasuk maaf kalau pembantunya juga seorang perempuan. Sementara suami kan kadang-kadang kalau di rumah harus pakai celana pendek, segala macam, pakai kaos, yang kadang-kadang, nah itu masalah. Kalau bisa ikhtiarkan tanpa pembantu, maka anak-anak kita dilatih. Nah ini tugasnya selesai makan, piringnya dibawa sendiri, dicuci. Supaya apa? Ibunya juga tugasnya tidak terlalu berat, plus anak-anaknya terdidik mulai kecil untuk hidup mandiri. Maka saya heran sama rumah tangga yang anak wis di pondok kabeh, suaminya dari jam 7 sampai jam 4 sore kerja, itu di rumah masih ada pembantu. Kita dikon lapo pembantu nih. Bayangin. Karena itu mungkin maaf ya, mungkin karena perempuan yang terbiasa mulai kecil di rumahnya dimanja. Akhirnya ketika berumah tangga pun dia kepingin manja. Akhirnya malas mainan HP, telepon temen, keluar untuk arisan, apa mana? Datang ke majelis taklim, bendino majelis taklim. Kayak Anda ini. Nah sudah. Karena ketika Fatimah meminta kepada ayahnya, beliau tidak memerintahkan suaminya untuk memenuhinya. Dengerin Bu, apa dalilnya begini? Dalilnya begini, kenapa suami kalau istrinya sudah mampu, maka tidak perlu meminta bantuan kepada asisten rumah tangga. Karena ketika Fatimah meminta kepada ayahnya, beliau tidak memerintahkan Ali untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberinya pembantu atau menggaji seseorang untuk melakukan pekerjaan istrinya atau juga membantu istrinya. Rasul tidak nyuruh Ali untuk membantu istrinya, enggak. Ali, ya apa istrimu ini sampai kecapean begini? Enggak. Rasul juga tidak memerintahkan Ali untuk mencarikan pembantu, tidak. Atau Rasulullah juga tidak memberikan perintah kepada Ali untuk membayar orang melakukan pekerjaannya Fatimah, tidak ada.
Karena ya tadi Bu, pembantu itu terkadang, tidak semua ya, ini sebagian itu jadi masalah di rumah tangga. Kadang-kadang anak kita diurui sing gak kena, kadang-kadang berita di rumah, Aril masuk, riwa-riwi doa masuk, jangan HP ya nantum, masuk. Nah, inilah anaknya yang namanya Aril. Tapi tak lihat-lihat kayak mirip emang ya, ada kemiripan. Iya, apanya? Rambutnya kayaknya. Masya Allah. Sudah? Macam-macam lah Bu. Maka Rasulullah ketika Siti Fatimah itu dalam tanda kutip cerita ke Nabi tentang dirinya capek, itu Rasulullah tidak nyuruh Ali cariin pembantu. Ali bantuin dia, tidak. Karena itu merupakan kelaziman. Umum perempuan kerja di rumah itu umum. Maka ojo males, males, kolokan, ngerti kolokan? Manja, mager. Sudahlah Bu, ada waktu di mana HP ini kudu ditinggal. Jam 7 atau bahkan kalau perlu ibu-ibu mulai bangun subuh sampai suami kerja, sampai anak-anak berangkat sekolah semua, masakan selesai, nyuci selesai, urusan rumah beres, baru pegang HP. Sekarang ndai mandek di kamar, lesehan, buka. Terus gitu nanti mengeluh, badan kok melar ya? Ya. Kalaulah hal tersebut itu wajib, artinya begini Bu, kalau memberi pembantu untuk istri itu adalah kewajiban, maka pasti Nabi Muhammad sudah nyuruh Ali untuk nyarikan Fatimah seorang pembantu. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin melalaikan perkara yang wajib. Sebagaimana beliau memerintahkan mahar sebelum menggauli istri. Nah maka kalau memang itu wajib, ya pasti sama Nabi Ali sudah diperintah. Husain bin Muhsan berkata, nah dari cerita tadi Bu yang kita ambil dua. Nomor satu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu kelaziman untuk siapa? Istri. Sekarang paham gak? Itu ilmunya Bu, jadi itu lazim untuk panjenengan. Terlepas nanti suami bantu atau suami dengan kerelaan hati, dalam mungkin seminggu sekali manggil pembantu, ya mungkin seminggu sekali tok bersih-bersih total ya. Yang mungkin nyikat kamar mandi apa segala, kamar mandi itu loh Bu. Sudah apa ya, wes gawan pabrik. Kalau ke kamar mandi itu mau keluar itu semi-semi nyikat-nyikat dhisik. Dan semua orang harusnya begitu. Kalau mau keluar dari kamar mandi, itu maaf ini gak pantas diomongin di masjid. Tapi yo biar jadi ilmu itu. Itu lazim dibersihi pojokane, sikat sedikit-sedikit. Nanti kloset dilihat kalau sudah mulai agak licin, yus mulai disiram pakai harpik, disikati titik. Sehingga ketika Anda itu keluar, itu kamar mandi posisi, kalau dibiarkan sampai seminggu Bu, yo nyikati yo kesel. Sampai seminggu gak dibersih iblas. Waya bersih-bersih. Yo ngetel kabeh wisan. Iya ndak? Maka sambil masuk, itu uru-uruane ibu-ibu zaman lawas itu. Anak perempuan itu kalau kamar mandinya kotor, disetrap. Disetrap. Ndak boleh keluar rumah. Nah sekarang gara-gara tatanannya berubah itu ya. Husain bin Muhsan berkata, bibiku telah bercerita kepadaku, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah karena suatu keperluan. Maka beliau bertanya sama bibinya Husain bin Muhsan ini, perempuan, kamu punya suami enggak? Maka bibinya Husain bin Muhsan bilang, iya saya punya suami. Lalu Nabi bertanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Ia menjawab, dengerin, kasih garis bawah. Aku selalu mentaati suamiku dan selalu melayaninya, kecuali kalau aku sedang tidak mampu. Jadi semua yang diminta suamiku, semua yang dia perintah, semua yang dia inginkan, aku lakukan. Kecuali kalau aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Fanzuri aina anti minhu. Bu, lihatlah bagaimana posisimu dari suamimu, artinya bagaimana pengabdianmu kepada
suami, bagaimana ketaatanmu kepada suami, karena apa? Fahuwa jannatuki au naruki, karena suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Jadi jangan kemakan gosip. Wis talah. Ojo nemen-nemen mbak, mbak bojo mbak. Lek ono apa-apa nih sampean sing soro. Aduh, ndak usah. Gak usah ngurung-ngurung sing koyo ngono-ngono iku. Mbak di oma terus. Anu gak oleh metu. Walah, bojomu lu bendino metu kok sampean gak oleh metu. Ojo gelem, ini setan adu-adu ini. Ini termasuk apa? Minal jinnati wan nas. Jangan kemakan. Karena apa Bu? Lek ono jeleknya rumah tangga panjenengan, nanti orang itu yang pertama kali tepuk tangan. Tidak ada teman baik kayak gitu itu. Teman itu mesti apa? Nyemangati panjenengan untuk taat kepada suami. Oh bagus sampean, aku lho Mbak salut mbek sampean. Gak tahu metu. Anak-anak kabeh lek sekolah gak tahu mangan di njobo. Bojone sampean Mbak, Masya Allah gak tahu ketok marung. Nah gitu seharusnya. Jangan malah jadi setan adu-adu ya. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, sebagian hadis yang disebutkan tadi sangat jelas. Apa hadisnya? Nomor 1, bagaimana cerita tentang Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah itu tidak pernah mengeluh ketika dia harus datangnya Nabi Muhammad malam dan dia harus masak di waktu malam. Kemudian Siti Fatimah yang karena capek ngurus kuda, ngurus gandum, bikin masakan, nyuci, bikin ngurus rumah. Ternyata Rasul bilang, ya memang itu pekerjaannya siapa? Perempuan. Maka Rasul kasih zikir. Kemudian yang berikutnya siapa? Husain bin Muhsan, cerita tentang bibinya yang ketemu Nabi. Nabi tanya, bagaimana posisimu dari suamimu? Dibilang, saya mesti nurut sama dia. Rasul bilang, betul. Karena apa? Suami adalah surga atau nerakamu. Dari semua hadis di atas menunjukkan, kasih garis bawah, bahwa kewajiban istri dalam mentaati dan melayani suami tergantung pada kemampuan. Ini sudah kita bahas jauh hari. Ya enggak? Taat itu kaidahnya 2. Nomor 1, taat dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Yang kedua, taat sesuai batas kemampuan. Masih ingat enggak? Masih ingat kan? Jadi taat pada perkara yang apa? Ma'ruf. Dan maaf ya, di salah satu majelis taklim saya, ada ibu-ibu itu datang, selesai, duduk di samping saya, nangis. Saya sampai, ono apa kok moro-moro nangis? Dia bilang gini, Ustadz, maaf ibu-ibu ya, ini ndak pantas, tapi saya akan cerita bahwa sampai separah itu rumah tangga sekarang. Kenapa? Karena ndak ada ilmu, ndak ada ibadah, ndak ada takut kepada Allah. Ilmunya hilang, ibadahnya hilang, rasa takut kepada Allah juga hilang. Itu ibu bilang, Ustadz, bagaimana hukumnya ngelayani suami, maaf ya, lewat dubur. Saya bilang, ibu, tidak boleh, haram. Suami saya maksa sambil nangis ini perempuan Bu, panjenengan bayangin. Sambil nangis ya. Saya bilang, sudah Bu, tidak boleh taat di dalam kemaksiatan terhadap Allah. Kalau pada akhirnya suami maksa, cari pertolongan Bu. Laporkan ke orang tuanya, laporkan ke orang tua Anda untuk tahap awal ini. Kalau kekeh, Anda tidak jadi masalah, harus minta cerai. Ini dosa besar, dosa besar. Maka ketaatan itu hanya dalam posisi perbuatan yang baik. Yang cerita kedua, tapi ini ceritanya sama, percis, saya tidak bohong. Ini istri itu juga cerita ke saya, Ustadz, suami saya minta saya pasang tato. Coba, karena suaminya itu sering lihat di Instagram perempuan-perempuan yang bertato ketika dia jalan ke mall, maka sudah Bu, mall itu fitnah. Salah, kalau bisa tempat-tempat seperti itu dihindari. Nanti ketemu perempuan pakai celana pendek, di pahanya ada tatonya, nanti suami itu ya mesti. Nah kan, saya bilang tidak boleh, haram. Tapi suami saya suka Ustadz. Loh, suka yang haram kok Anda turuti, tak bilang. Yang ketiga, ada suami minta istrinya ngelepas jilbab. Sama di majelis taklim juga.
Ustadz, suami saya itu minta kalau saya keluar rumah itu ojo jilbaban. Karena suami saya itu kepingin kelihatan pantas, kelihatan keren. Nah coba, ini kalau tidak punya ilmu ya nurut-nurut saja dia. Nah maka taat itu nomor satu dalam perkara yang ma'ruf. Nomor dua, sesuai batas kemampuan. Tidak diragukan lagi bahwa yang harus diprioritaskan, ini siapa? Oleh istri maksudnya. Jadi prioritasnya istri itu yang paling utama mengurus rumah. Dan apa yang berkaitan dengan itu seperti apa? Mendidik anak dan semacamnya. Yaitu Bu, tugas utama panjenengan. Ojo keliru. Ngurus rumah, ngurusi anak, mendidik anak, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan semua itu. Wah, yo dikekang loh. Kalimat dikekang itu loh munculnya karena apa? Dari omongan orang-orang yang tidak punya ilmu. Dari omongan orang-orang yang orientasinya bukan ridhonya Allah. Dari orang-orang yang memang tidak ngerti akhirat. Lah kok lucunya ibu-ibu majelis taklim ke bawah. Seharusnya tidak boleh. Nah maka itu loh tujuannya majelis taklim ini. Supaya apa? Kembali kuat, kembali semangat, kembali lurus, kembali ngerti. Walaupun terkadang kena omongan sih nggak kena pas arisan keluarga, pas arisan di kampung, pas ada acara macam-macam, mantenan. Akhirnya kemasukan virus-virus yang negatif. Kok dikekang sekali, gak tahu metu, mosok mbak zaman milenial sik masa i. Nah, mosok mbak sampean sik umbah-umbah. Dia bilang, lu kena apa? Nah, ingat gak cerita saya, gak tahu saya cerita di mana, saya lupa, tapi di Malang. Ada perempuan melahirkan anak ketiga. Normal. Temennya datang, ditanya, dikai hadiah apa mbak lahiran normal mbak bojomu? Loh, yoga wong melahirkan normal kan perbuatan apa? Ya nalurinya perempuan memang ya kan? Oh berat loh mbak taruhane nyowo. Aku loh mbak lahiran normal dikai hadiah ini, diceritakan sama si temen tadi. Akhirnya ketika pulang kepikiran ngomong sama suami jadi masalah besar di rumah tangganya. Coba, maka ibu-ibu ini ojo kemakan yang seperti itu Bu. Panjenengan harus fokus saya mencari ridhonya Allah lewat mengabdi kepada suami. Yo ndak harus ngomong poligami yo ndak, tapi artinya perkara-perkara yang wajar itu loh. Yo masak, umba-umba, yo ngerawat anak, didik anak, suami datang dalam keadaan tersenyum, itu gak usah kemakan hoax. Kita baca. Asma binti Abu Bakar mengatakan, lihat ini putrinya Abu Bakar. Dan yang menikahi, lihat Bu, bapaknya Asma laki-laki terdekat untuk Nabi Muhammad. Sing paling cedek sama Nabi. Suaminya satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Dan Asma yang kita ceritakan sekarang, ini yang ngirimi makanan untuk Nabi dan bapaknya ketika Nabi dan Abu Bakar sedang bersembunyi di gua Thur untuk melanjutkan perjalanan dakwah ke kota Madinah. Itu artinya bukan kaleng-kaleng. Bapaknya hebat, suaminya hebat, dianya juga perempuan yang hebat. Dan ibu-ibu tahu Asma itu naik ke Jabal Thur dalam keadaan dikejar-kejar orang. Tidak boleh ada yang tahu. Bawa masakan yang tidak ringan dalam keadaan hamil 6 bulan. Ya apa? Gak ngalem. Karena contohnya bener. Lah kita ini sekarang ngalem karena yang kita contoh keliru. Ngelihat kok istrinya sultan. Yo ngeluh Anda. Sendal jepite kalau 16 juta. Lagi tuku swallow. Sak masjid kebek itu. Ada asistennya sampai masa itu, aduh ustaz lah Bu, jangan lihat yang gitu-gitu Bu. Meripat itu ya perlu dijogo. Ghadul basar, apa ghadul basar itu? Menundukkan pandangan, menjaga pandangan, itu bukan cuma kepada lawan jenis yang bukan mahram, bukan cuma itu.
Tapi ghaddzul basar tentang nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Supaya tidak iri, supaya tidak merasa hidup Anda itu sengsara. Wis salah sing enak uripiku. Sing enak, nikmatono. Bagaimana menikmati Ustaz? Duit gak gablek. Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaannya siapa ini? Ini pertanyaannya siapa ini? Ustadz, suami saya memiliki kelainan seksual. Setiap hari dia menginginkan jima dengan istrinya. Coba lihat. Ada yang tiap hari minta istrinya mengeluh, ada yang gak dicekel saulan istrinya mengeluh. Terus maunya Anda ini apa? Yang terkadang tidak mengenal tempat dan waktu. Pokoknya kepingin harus. Semisal pernah meminta saat adzan subuh. Tapi saya menolak karena saya menginginkan supaya dia sholat dulu baru nanti jima. Bagaimana Ustadz? Tidak tahu saya siapa yang tanya. Kok moro-moro dik ini gitu kok sopo? Banyak pertanyaan di sini saya simpan di sini. Bahkan di rumah saya itu ada sak kerdus. Belum saya jawab. Itu pertanyaan ketika keluar kota, ketika segala macam. Sudah. Sekarang kita cerita Asma. Asma binti Abu Bakar berkata, Az-Zubair menikahiku. Dan ia ketika menikahiku tidak memiliki harta, tidak memiliki budak. Budak itu artinya kalau sekarang ya kayak yang bantu-bantu dulu Bu. Si ngewangi bersih-bersih, ngewangi masak, ngewangi nyapu gitu loh. Dia tidak punya harta, tidak punya budak, dan tidak juga memiliki yang lainnya. Kecuali apa? Cuma seekor kuda saja. Aku beri makan kepada kudanya. Lihat Asma, sama seperti Fatimah tadi. Aku yang ngasih makan kudanya Zubair. Memenuhi semua kebutuhannya Zubair. Mengurusinya, menumbuk biji-bijian, menyiapkan makanannya, menyiapkan airnya, melubangi embernya. Ngerti tidak melubangi ember? Seperti orang sekarang kalau mau wudhu, embernya dibolongi, dipakai untuk apa? Wudhu, untuk mandi segala macam. Biar airnya itu ndak mubazir. Membuat adonan, namun aku tidak bisa membuat roti dengan baik. Cuma itu kelemahanku, aku gila gaya roti gak enak. Para perempuan tetanggaku dari kaum Ansor yang membuatkan roti untukku diewangi zaman dulu. Mereka adalah perempuan yang baik. Aku juga mengangkut biji-bijian di atas kepalaku dari tanah Az-Zubair yang diberikan oleh Rasulullah seluas sepertiga farsakh. Jadi Zubair itu dapat hadiah dari Nabi Muhammad, tanah kebun. Itu yang manen, itu Asma. Coba, Anda yang mau mengeluh-mengeluh ini, yang sok-sokan pengen me time. Nanti kalau suami Anda me time juga dia jalan sama perempuan ya apa? Gak usah ngurus, me time kok. Jangan begitu Bu ya. Pada suatu hari ketika aku sedang mengangkat biji-bijian di atas kepalaku, lihat ini. Aku bertemu Rasulullah yang ditemani beberapa sahabatnya. Maka Rasulullah memanggilku, sini. Beliau ingin membawaku menaiki tunggangan untanya. Namun aku malu dan teringat kecemburuan Zubair. Maka Rasulullah pun mengetahui bahwa aku merasa malu. Maka Rasulullah tidak jadi nawarin itu. Lihat, artinya Rasul itu ngelihat sampai tidak tega. Berarti berat atau ringan ini? Berat. Tapi mereka biasa saja. Karena apa? Enggak nulis status. Kita ini jadi lebay gara-gara nulis nasib kok begini amat ya. Amat aja enggak senasib ini. Nah, nulis status nanti video korak-korane ditunjukkan. Ya Allah, korak-koran sebanyak ini. Sopo sinting ngorai? Liyo sampean lho sopo? Masa pemirsa YouTube suruh korak-kora? Terus di video lagi, cucian menumpuk belum sempat nyuci, mana langit mendung lagi. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Sudahlah Bu. Hidup itu yang apa ono? Gak usah sok-sokan bayangno kepingin kayak ini, kepingin kayak itu. Apa yang ada itu dilakoni. Anda tahu enggak Bu? Salah satu kunci orang itu bahagia apa? Memperbaiki diri dari perkara yang paling kecil. Sing cilik-cilik itu
Benakno dhisik. Nanti dari kecil itu hidup Anda akan mulai tertata. Ojo mbayangno langsung sing gede, kayak Raffi Ahmad. Ngeluh Anda. Anda ngelihatnya tiap hari Sultan Andara, ya tambah blesek urip. Ngelihat itu yang hidup sederhana seperti perempuan Jepang. Walaupun saja ini gak perlu sampai ke Jepang lah. Wong Islam itu luar biasa ya. Cuma kalaupun harus nonton YouTube, cari hidup sederhana ala perempuan Jepang. Perempuan Jepang itu mandiri top. Gak ono perempuan Jepang itu makan keluar, masak, angkat-angkat, ngepel, umba-umba. Padahal mereka badannya lihat, gemuk-gemuk kan perempuan Jepang. Kecil-kecil, ya capek, panjenengan ngono, handphonean terus. Enggak ya? Pada suatu hari ketika Asma sedang ngangkat biji-bijian dari kebunnya Az-Zubair, maka Rasulullah kelihatan sama Rasul dipanggil karena Rasul kesian. Tapi kata Asma apa? Suamiku ini pencemburu luar biasa. Lihat, masih njogo perasaannya suami. Lalu aku mendatangi Zubair, kemudian aku cerita apa yang telah terjadi. Ia berkata, demi Allah, ketika engkau membawa biji-bijian di atas kepalamu, lebih berat untukku daripada engkau naik binatang tunggangan bersama Nabi Muhammad. Jadi kata Zubair apa? Kalau kamu naik untanya Nabi Muhammad itu lumayan. Yang lebih berat untuk saya tahu itu apa? Ngelihat kamu itu berat ngangkat biji-bijian dari kebun. Nah, jadi antara suami dan istri saling menghargai, saling menjaga. Asma melanjutkan, maka Abu Bakar mengirimkan kepadaku seorang pembantu setelah kejadian itu. Pembantu itu membantuku mengurusi apa? Kuda, seolah ia telah memerdekakanku. Ngerti enggak? Jadi ketika Abu Bakar itu ngasih kepada Asma seorang pembantu, yang pembantu ini ngurusi jaran tok. Wes, itu tok. Yang lain tetap dikerjakan siapa? Asma. Kata Asma apa? Legone hatiku itu, seakan-akan saya ini barusan bebas dari perbudakan. Tapi lihat, protes ndak Asma kepada Zubair. Ndak ada ceritanya Asma protes kepada Zubair. Walaupun kisah akhirnya kurang menarik. Asma itu diceraikan oleh Zubair gara-gara Zubair kepencut perempuan cantik namanya Atikah. Loh, astagfirullah, ndak boleh bilang gitu. Ini sahabat Nabi nih. Dan dia ini perempuan baik juga. Perempuan baik, cuma ya memang takdirnya begitu kan. Ya sudah. Terus tidak boleh bilang pelakor, ini sahabat Nabi nih. Tidak ada pelakor, tidak ada. Dan Atikah ini sahabiah, perempuan yang baik. Cuma ya jenenge wong lanang normal loh, delok wong wedok ayu tidak punya suami. Perasaan ingin mengayomi itu tinggi. Loh, berarti ya Allah. Loh ya apa? Sudah tidak usah dilanjutkan, bahaya karena ini berkaitan dengan sahabat Nabi ya. Tidak boleh. Ini tentang sahabat Nabi. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, sudah kita ketahui bersama bahwa Allah mewajibkan kepada suami terhadap istrinya. Apa itu? Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah, pakaian, tempat tinggal. Itu kewajiban yang harus dipenuhi. 3, sandang, pangan, papan. Kalau yang 3 ini terpenuhi, ibu-ibu tidak boleh nuntut lebih. Tidak boleh. Kecuali karena kerelaan hati suami. Misalkan suami sandang sudah cukup, rumah sudah cukup, kemudian pangan, makanan juga sudah cukup. Ternyata suami berbaik hati ditambahi. Nyo, iki untuk keperluan pribadimu. Mungkin mau ngasih teman, mau ngasih orang tua, mau ya sekedar beli apa, silahkan. Itu keluasan hati suami. Maka prinsip keadilan mengharuskan istri untuk apa? Melakukan sesuatu untuk suaminya sebanding dengan apa yang telah dilakukan suami. Jadi itu namanya apa? Ungkapan syukur, Bu. Ya Anda tahu, makan dari suami. Jangan ngomong, saya enggak usah beli sendiri. Ustaz, itu di luar batas kewajaran. Ini yang kita omongkan yang wajar di sini. Makanan alhamdulillah dipenuhi oleh suami, pakaian juga dibelikan oleh suami, walaupun mungkin ya uangnya tok, Anda beli sendiri, online segala macam. Kemudian tempat tinggal juga dipenuhi oleh
Nah suami, maka menjadi suatu hal yang wajar Anda itu melakukan timbal balik yang benar, yang pas kepada siapa? Suami. Jadi sekali lagi ini juga bentuk apa? Bentuk ungkapan syukur kepada suami. Sesuatu itu adalah melayani suami, terlebih lagi suami adalah pemimpin istri sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. An-Nisa 34, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jika istri tidak menunaikan kewajibannya, maka pasti dengan cara terpaksa suami akan melayani istri. Lihat di buku ini lebih dijelaskan, Bu. Enggak lazim. Jadi suami yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu tidak lazim. Kalau sekedar membantu itu dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bantu motongin daging. Nabi Muhammad bantu apa? Merapikan rumah. Itu sekedar apa? Membantu. Berarti posisi utamanya tetap di tangan siapa? Istri. Jadi saya juga sampaikanlah kepada beberapa ustadz yang terkesan lebay lah. Terkesan, maaf ya, bukan lebay. Terkesan lebay yang kemudian ketika membelani perempuan itu kesannya keterlaluan. Dan mohon maaf Bu, harus tarik ulur. Ojo dibelani kenemenen, nanti kurang ajar. Dan jangan ditekan kenemenen, nanti mereka merasa tidak nyaman, terkekang. Jadi yang wajar lah, wajar. Pokok wajar itu paling susah memang. Sebaik-baik urusan itu apa? Pertengahannya, yo tidak terlalu membebani dan tidak terlalu melonggarkan. Yos artinya sing pas, wajarnya perempuan yang dilakukan di dalam rumah. Jika istri tidak menunaikan kewajibannya, maka pasti dengan cara terpaksa suami akan melayani istri di rumahnya. Bahkan itu bukan lazim. Dan ini menjadikan istri menjadi pemimpinnya suami. Kita ngatur. Saya punya kenalan satu ustadz, tapi ya memang temenanan ustadz gitu loh, yang artinya akhlaknya juga kelihatan, sopan santunnya, ibadah itu ketok banget. Jadi pantes memang. Beliau itu punya istri 4. Lah dengerin dulu. Dan semua anak dari keempat istrinya itu hafid Quran di bawah usia 15 tahun. Semuanya. Ada yang umur 12 sudah hafal Quran, bahkan ada perempuan, anak perempuannya itu umur 10 sudah hafal Quran. Artinya ini pantes gitu loh. Beliau punya istri banyak itu pantas. Dan semua istrinya Bu, Masya Allah, nurut, patuh dan semuanya hafidhoh. Sudah pernah suatu hari kejadian, ini diceritakan langsung sama kakak saya, karena kakak saya tiap hari sama ustadz itu. Sudah suatu hari istrinya ini tanya ketika ustadz pulang kemalaman. Ditanya, kok malam? Dari mana? Nggak tahu, saya nungguin, rotok lebih, agak lebay. Tahu? Itu istri dimarahin abis. Katanya apa? Saya ini suami kamu dan saya tidak mungkin berani bermaksiat kepada Allah ketika saya keluar rumah dan saya tidak melakukan yang aneh-aneh. Yang saya lakukan tasmi' hafalan, yang saya lakukan ngontrol santri, yang saya lakukan keluar masuk pondok dan tidak ada saya jalan-jalan, main-main, ngopi-ngopi, tidak ada. Ini untuk didik istri. Dan itu sama kakak saya diceritakan, ngono lho ki lek bojomu iku. Oh, akhirnya saya terapkan di rumah saya. Ternyata istri saya lebih berani dari saya. Balik mana? Oleh karena itu sudah menjadi keharusan apa Bu? Istri melayani suami. Bukan dibalik, suami melayani istri. Itu Anda buka dalam halaman 288, penjelasannya ada. Jadi yang benar itu istri melayani suami. Ingat di mana? Di rumah lo ya. Bukan suami melayani istri. Sip. Jadi salah satu bentuk ketaatan istri kepada suami itu apa? Melayani dan mengurus rumah. Nah ini yang Islam. Kalau selain ini, ya tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, yang tentu satu rumah tangga tidak sama dengan rumah tangga yang lain. Disesuaikan. Misalkan, ya ngomong sama suami, Mas, aku iki jane lek umbah-umbah tanganku gak kuat Mas.
Karena meresik abot. Coba Mas, ada ndak rezeki dibelikan mesin? Nah kalau sekedar komunikasi seperti itu tidak jadi masalah. Tapi kalau suami memiliki apa? Kemampuan. Karena kemarin sudah kita pelajari, tidak membebani suami di luar batas kemampuan. Nah sekarang yang baru, ini penting. Memuliakan keluarga suami. Memuliakan keluarga suami ini ibu-ibu, ini yang berikutnya ya. Yang tadi apa? Melayani suami dan mengurus rumah, itu bentuk ketaatan istri. Sekarang bentuk ketaatan istri terhadap suami yang berikutnya itu apa? Memuliakan keluarga suami. Dan ini otomatis panjenengan tidak usah diceramai juga sudah paham. Suami itu akan seneng kalau panjenengan memuliakan orang tuanya. Misalkan ibunya suami, Anda datang, Anda pijeti, Bu, kerso pijet mboten, terus Anda pijeti kakinya, itu suami ngelihat ya apa? Wah seneng, maka suami seperti ini akan, ternyata istriku orang baik. Jangankan saya, ibu saya dimuliakan. Nanti ketika di rumah, kedatangan keluarga suami, ojo merengut. Ayo mana yang biasa dulur suami datang merengut. Dulur mulai teko Mas, mangan nih Mas. Omah Malik kayak mari gempa bumi Mas. Apa maneh ponakan sing iku sing anake Mas sing nomor loro iku. Iku meh mecahno gelas, Mang. Suami sumpek. Saelek-eleke iku dulurku. Sadurunge aku kenal sampean, aku wis dulur mbek mereka. Nah, itu ibu-ibu harus ngerti posisi ya. Kan toh juga ndak datang setiap hari kan? Nah, maka ketika keluarga suami datang, itu yang sumringah. Ngomong, oh Masya Allah, kapan Mas dulurmu teko? Jaluk dimasak nopo Mas? Dulurmu itu seneng, itu nanti insya Allah suami merasa apa? Seneng, jangan teko maneh. Bersih-bersih kesel durung mari Mas. Sik durung mari kesel awak resi-resi mari. Nah maka ditahan. Memuliakan keluarga suami. Dan ini Bu, Anda memuliakan keluarga suami karena itu bentuk ketaatan Anda kepada siapa? Suami. Membahagiakan hati suami. Di antara hak suami yang menjadi kewajiban bagi istri, kasih garis bawah, sampai titik. Ini untuk yang belum punya kitabnya saya tidak sarankan beli ya, karena wis menta ini. Ya. Tapi minimal Anda dengerin lah. Di antara hak suami, kasih garis bawah nggih. Dikasih garis bawah. Di antara hak suami yang menjadi kewajiban bagi istrinya adalah menghormati keluarga dan kerabat dekat suami. Maka yang paling parah itu ketika istri berani ngelawan ibunya suami. Wah. Maka jangan Bu. Kenapa? Karena istri-istri ini, suami-suami sudah saya didik untuk berani ngelawan istri yang nyentak ibunya. Ijol tombok. Golek sing perawan, ayu, soge, sing saiki guaan. Kalau sampai suami membiarkan istri melawan ibunya suami, itu keterlaluan. Keterlaluan. Maka panjenengan harus ngerti posisi. Oh ini ibunya suami saya. Ini perempuan yang paling mulia dalam hidup suami saya. Maka saya pun harus memuliakan. Tapi yo harus sebaliknya. Suami pun harus ngeregani keluarga istri. Kalau keluarga istri datang juga begitu. Kalau pas tidak ada makanan, yo tokno duitmu. Karena ini keluarga siapa? Keluarga istri saya. Yo kate masak apa? Bahannya apa ono apa gak? Anu Mas te masak. Anu manusia bakar gak ono bahane. Ya wis aku bakaran lah wis entekno pisan. Nah, kasih duit. Perlu beli apa? Anu Mas kepingin gawekno es buah. Nah, misalkan es buah, ya wis tuku apa? Ya kepingin tuku melon, tuku bawain duit. Supaya apa? Istri itu ketika memuliakan keluarga suami, yo dengan senang hati. Karena suami memuliakan keluarga
Nah, itu supaya apa? Adil gitu ya. Tapi ini panjang, Bu. Nanti saya baca berikutnya aja ya. Jadi di pagi hari ini apa yang kita pelajari? Bagaimana bentuk ketaatan seorang istri kepada suami adalah apa? Melayani dan menjalankan tugas rumah tangga. Kalau dibilang wajib, memang bukan wajib. Cuma kita bicara apa? Berbagi tugas. Suami di luar rumah, istri tugas di rumah. Dan itu merupakan kelaziman yang di dalam ilmu usul fikih dikatakan al-adah muhakkamah. Adat yang dijalankan di masyarakat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Ibu-ibu ya, saya terlambat. Saya kalau Senin ini memang serba susah. Saya kalau nggak nginep di Batu mesti telat. Karena kalau Senin dari Kasembon ke sini itu bareng orang berangkat kerja yang kerjanya di Malang, tinggalnya di Jombang, tinggalnya di Kediri, tinggalnya di Pare. Belum lagi kalau usumudan begini, kalau musim hujan gini enggak berani ngebut. Jalan kadang-kadang rotok licin ya. Nanti saya cek berikutnya, saya koordinasi dengan Al-Hidayah. Kalau Al-Hidayah bisa mundur setengah jam, sini nanti juga bisa mundur setengah jam ya. Jadi kalau mulai jam 8 itu kayaknya pas. Tapi saya cek ke Al-Hidayah dulu nanti. Jazakumullah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.